Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang audit tata kelola teknologi informasi dari PT Bangun Bersama. Data ini berdasarkan data dummy. Saya Dimas Ilham Saputro dengan NIM 240103 161 40103. Audit perusahaan PT Bangun Bersama dengan data dummy merupakan sebuah perusahaan finance insurance yang memiliki 20 pegawai yang terdiri dari CEO, CTO, COO, sekretaris, dan 16 pegawai lainnya. PT Bangun Bersama memiliki beberapa pegawai yang dapat memahami finance, IT, dan juga konsultan. PT Bangun Bersama ini adalah sebuah perusahaan di mana perusahaan itu adalah perusahaan finance di bidang IT. Dengan visi misi yaitu dapat meningkatkan atau memberi saran konsultan kepada klien-kliennya, di mana nanti klien-kliennya dapat merasa diuntungkan ketika menggunakan dari PT Bangun Bersama ini berdasarkan saran-saran finance tentunya. Desain faktor enterprise strategi melalui beberapa kali berdiskusi dengan teman kelompok saya, yaitu Aldi Sugiarto, kami memakai data dummy sebagai pengandaian data tersebut adalah data interview. Dummy perusahaan PT Bangun Bersama yang bergerak pada bidang keuangan seperti finance, consulting finance, IT finance, dan berdasarkan hasil data tersebut, kami membuat desain faktor 1 enterprise strategi, yaitu sebagai berikut, di mana pertumbuhan akuisisinya ada di tingkat 4, inovasi atau perbedaannya itu berada di tingkat 4, biaya yang dikeluarkan itu ada di tingkat 5, layanan klien atau stabilitas dari PT Bangun Bersama itu ada di tingkat 3. Lalu desain faktor kedua enterprise itu ada portofolio produk hingga inovasi produk rata-rata ada dari tingkat 3 hingga tingkat 5. Hal ini itu berdasarkan diskusi dengan teman saya yaitu Aldi Sugiarto. Nah, selanjutnya adalah risk profile design factor, IT risk categories. Yaitu ada resikonya A itu sangat tinggi, B itu tinggi, C itu normal, D itu rendah dengan scalability 0 itu sangat rendah hingga 5 itu sangat tinggi. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam investasi dalam bidang IT, definisi dan pemeliharaan portofolio itu sedang-sedang saja. Program dan siklus hidup manajemen proyek itu sangat tinggi. Dampak, kemungkinan, dan resikonya. Terus biaya dan pengawasan IT-nya itu sedang-sedang saja. Keahlian, keterampilan, dan perilaku IT-nya itu sangat tinggi dari dampak kemungkinan resiko. Arsitektur IT-nya sangat tinggi. Infrastruktur operasional IT-nya itu normal atau sedang-sedang saja. Terus ya, segala hal yang tidak resminya itu atau keperluan yang tidak resmi itu normal-normal saja, tidak tinggi, tidak rendah, normal-normal saja. Terus selanjutnya, masalah dalam penggunaan perangkat lunak itu sedang-sedang saja, tentunya karena ini adalah IT finance dan yang bergerak di bidang IT itu tentunya dari PT Bangun Bersama ini lumayan bagus di bidang IT-nya. Insiden perangkat kerasnya normal, kegagalan perangkat lunaknya sangat rendah, logical attacks-nya itu sangat tinggi karena ini bergerak di bidang finance, tentunya banyak percobaan hacking, terus malware yang mencoba masuk ini banyak sekali dari luar gitu. Terus insiden yang terjadi pada pemasok itu normal-normal saja, ketidakpatuhan yang terjadi itu tidak normal-normal saja. Masalah geopolitik rendah karena tentunya ini kurang bergerak di bidang geopolitik tersebut. Terus tindakan industri sangat tinggi karena ini bergantung sekali antara satu perusahaan misalkan dengan perusahaan yang lain yang nanti dapat membuat efek domino dengan perusahaan yang lainnya tersebut. Lalu tindakan alam itu biasa-biasa saja. Terus inovasi berbasis teknologinya itu sangat tinggi. Terus lingkungannya itu rendah. Manajemen data dan informasinya itu
pastinya cukup tinggi karena dari PT Bangun Bersama ini memegang banyak data-data penting dari klien-kliennya. Terus IT related issue. Ada frustasi entitas IT yang berbeda di organisasi karena persepsi kontribusi yang rendah terhadap nilainya tidak masalah, dan rata-rata dari PT Bangun Bersama itu tidak masalah. Bisa dilihat di sini banyak ada 3 hal tidak masalah, terus 2 hal masalah. Di sini ada masalah serius, masalah serius. Yang masalah serius itu kebanyakan dari PT Bangun Bersama ini adalah yang hal-hal dari eksternal. Bentuknya adalah eksternal dan bukan dari internal gitu. Terus di sini ada lagi biaya IT terlalu tinggi, seperti tadi itu dari eksternal. Biaya IT yang terlalu tinggi itu sulit untuk dikontrol oleh PT Bangun Bersama sendiri. Terus hal-hal yang menyangkut bisnis, finance, dan segalanya itu kebanyakan dari PT Bangun Bersama itu tidak masalah. Dari sini bisa dilihat kembali itu kebanyakan tidak masalah. Ada dari dalam yang cukup masalah internalnya itu ya departemen bisnis menerapkan solusi mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa keterlibatan departemen IT, karena kadang banyak miskomunikasi ketika terjadinya ngobrol ketika mencoba menyelesaikan masalah, banyak miskomunikasi di situ. Terus domain dalam desain faktornya, desain faktor 1 ada APO 09, APO 11, DSS 2, DSS 4. Desain faktor 2-nya ada APO 2, APO 3, BAI 05, DSS 6. Desain faktor 3-nya ada APO 13, DSS 02, DSS 04, DSS 06, APO 8, BAI 5, DSS 03, APO 07. Desain faktor yang keempat itu ada DSS 02, lalu DSS 05, APO 09, APO 10, APO 7, BAI 11, EDM 01, EDM 05, APO 08, dan APO 04. Domain yang beririsannya DF1 hingga DF2-nya itu tidak ada yang beririsan. Terus DF1, DF3 itu DSS 02 dan DSS 04. DF2 hingga DF4 itu dari DSS 02 hingga APO dan APO 9. DF2 dan DF3 itu BI 05. DF2 hingga DF4 itu tidak ada. DF3 hingga DF4 itu DSS 02 dan APO 08 dan APO 07. DF1, DF2, DF3 itu tidak ada. DF1, DF2, DF4 itu tidak ada. DF1, DF3, DF4 itu adalah DSS 02. DF2, DF3, DF4 itu tidak ada. DF1, DF2, DF3, DF4 itu tidak ada. Domain yang tidak beririsan itu ada APO 11, APO 2, APO 3, DSS 6, APO 13, DSS 5, DSS 3, DSS 5, APO 10, BAI 1, EDM 1, EDM 5, dan APO 4. Dengan hasil domain adalah APO 11, APO 2, APO 3, DSS 6, APO 13, DSS 5, DSS 3, DSS 5, APO 10, BAI 11, EDM 1, EDM 5, APO 4, DSS 2, DSS 4, APO 9, BAI 5, APO 8, dan APO 7. Dengan total domain yang terbentuk adalah 19. Domain yang digunakan yaitu DSS 2, DSS 4, APO 9, BI 5, APO 8, dan APO 7. Lalu dari gap analisisnya dihasilkan yaitu ada DSS 2, DSS 4, APO 7, APO 8, APO 9, dan BAI 5. Dengan yang memiliki gapnya itu adalah DSS 2 dan APO 07, di mana DSS 2 yaitu mengelola permintaan layanan dan insiden memiliki gap 1, APO 7 mengelola sumber daya manusia dan memiliki gap 1.
Dengan rekomendasi yang kami berikan pada DSS 4, yaitu perlu dibuat rencana dan dilakukan monitor mengenai kinerja terkait pengelolaan kelanjutan bisnis, lalu perlu adanya penyesuaian dalam proses bisnis yang ada agar dapat memenuhi rencana kelanjutan bisnis selanjutnya, lalu perlu adanya komunikasi yang baik antara tim dalam pembagian wewenang terkait penyediaan informasi, lalu perlu dilakukan identifikasi penyediaan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya dan informasi untuk melanjutkan proses bisnis demi keberhasilan perusahaan. Lalu perlu adanya pengelolaan terhadap komunikasi serta pembagian tugas antar tim dan menjalankan rencana-rencana proses bisnis yang ada. Lalu perlu dibuat kriteria untuk mengetahui keberhasilan kelanjutan proses bisnis yang ada dan penyediaan informasi untuk mempertahankan kelanjutan perusahaan, lalu membuat dokumentasi dan kontrol terhadap proses bisnis serta penyediaan informasi, lalu melakukan identifikasi, dokumentasi, dan pengendalian yang tepat terhadap hasil dan dari pelaksanaan proses bisnis dan penyediaan informasi, lalu melakukan peninjauan serta berkala terkait hasil pelaksanaan proses bisnis dan penyediaan informasi. Dan rekomendasi APO 7-nya adalah perlunya penyesuaian dan kontrol terkait peningkatan pada penggunaan sumber daya secara efektif, perlu adanya pengontrolan informasi yang nantinya digunakan untuk melaksanakan proses yang sudah diidentifikasi, disediakan, dialokasikan, dan digunakan. Lalu adanya peningkatan antar muka dari bagian-bagian yang terlibat. Lalu meningkatkan komunikasi antar tim dan pertanggungjawaban antar tugas yang jelas. Perlu dilakukan dokumentasi dari tugas-tugas yang telah dilakukan. Perlu adanya kontrol atas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing SDM. Lalu perlu adanya pengembangan dan pengoptimalan SDM yang dimiliki. Dengan kesimpulannya adalah domain DSS 02 yaitu menghasilkan 58,33% pada level 2, DSS 04 menghasilkan 66,65 pada level 2, APO 7 menghasilkan 50% pada level 3, APO 8 menghasilkan 50% pada level 2, APO 9 menghasilkan 50%, dan BAI 5 menghasilkan 50% pada level 2. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.